Refleksi kiprah R.A. Kartini, perempuan Indonesia bisa menjadi inspirator. R.A. Kartini, siapa yang tak mengenal beliau? R.A. Kartini adalah seorang wanita tangguh, super hebat, yang berjuang hingga membuat para perempuan Indonesia sekarang ini dapat bebas memasuki semua platform, mulai dari pendidikan, kemasyarakatan, sosial, hingga pemerintahan. Tentunya hal tersebut adalah buah dari perjuangan seorang R.A. Kartini pada masa itu. Perjuangannya kini telah menjadi inspirasi bagi banyak perempuan di Indonesia. Karena jika bicara tentang R.A. Kartini, kita tidak hanya bicara tentang kesetaraan saja, tetapi bagaimana R.A. Kartini berjuang untuk perempuan Indonesia dapat menjadi sebuah teladan dan inspirasi bagi lingkungan sekitar pun diri sendiri. Meski sekarang ini banyak juga anak-anak muda, anak-anak zaman sekarang yang sering dikenal dengan Gen Z, bahkan generasi Alpha yang lahir sekitar tahun 2010 tidak tahu sama sekali siapa itu R.A. Kartini. Mereka banyak mengetahui tentang dunia luar, namun sedikit yang mengetahui tentang perjuangan seorang R.A. Kartini dalam usaha membangun bangsa. Apalagi tentang kebiasaan R.A. Kartini yang sering melakukan surat menyurat dengan sahabat bulenya. Surat-surat beliau berisi tentang ungkapan perasaan beliau terhadap keadaannya, keadaan lingkungan sekitarnya, yang menjadi keresahan dalam diri beliau, sehingga akhirnya tergerak untuk melakukan perubahan. R.A. Kartini muda yang dipenuhi dengan pikiran-pikiran kritisnya menulis salah satu surat yang ditujukan untuk sahabatnya Stella Sehadela. Jepara, 12 Januari 1900. Kepada Stella Sehadela. Negeri matahari kamu yang sangat kamu rindukan akhir-akhir ini sama sekali tidak panas. Tiap hari hujan lebat bukan main. Dan hari Minggu lalu, Kali Jepara meluap, membanjiri kotanya, dan banyak desanya dengan air yang coklat kemerah-merahan. Tadi pagi sebenarnya turun angin ribut, luar biasa. Angin mengamuk di sana-sini. Di halaman ada beberapa pohon yang sama sekali menjadi gundul. Dahan-dahan besar patah, seolah-olah hanya batang korek api saja. Dari sejumlah pohon kebun yang bagus itu, sekarang tinggal beberapa batang yang gundul-gundul saja. Beberapa waktu lalu, kamu bertanya perihal kondisi rakyat kecil saat ini. Tapi karena kamu sudah menulis banyak, aku tidak mungkin menerangkannya. Tidak cukup kalau hanya singkat saja. Terima kasih Stella atas dukunganmu. Kamu tahu apa moto hidupku? Aku mau. Dua kata sederhana ini telah membawaku melewati bergunung kesulitan. Aku tidak bisa adalah kata-kata yang mematahkan semangat. Aku mau akan mendorong kita ke puncak gunung. Aku penuh semangat. Semangatku menyala, Stella. Peliharalah api itu. Jangan biarkan padam. Besarkan hatiku. Kobarkan semangatku, Stella. Aku bersyukur kepada Tuhan dapat menjawab tidak atas pertanyaan. Apakah sekarang keadaan rakyat sangat menyedihkan? Buta? Tuli? Betul, keadaannya rakyat kelaparan. Tetapi hal ini sama sekali bukan salah mereka. Mereka tidak mungkin bertanggung jawab atas tidak turunnya hujan yang sangat diperlukan untuk ladang mereka. Atau ungkap mereka menolak air yang berlimpah-limpah yang bisa ditumpahkan langit ke sawah.
Penggalan surat untuk Stella, sahabat R.A. Kartini tersebut, menunjukkan kepada kita semua bahwa betapa semangatnya beliau dan kepekaannya terhadap lingkungan sekitar yang begitu luar biasa. Gagasan-gagasan dalam catatan R.A. Kartini dapat menjadi refleksi bagi para perempuan Indonesia di masa kini. Perempuan diharapkan dapat menjadi pembelajar sepanjang hayat, tak hanya melalui jalur akademik, namun ada banyak jalur lainnya yang dapat ditempuh oleh perempuan untuk belajar. Pentingnya belajar bagi para perempuan di Indonesia, karena perempuan-perempuan inilah yang nantinya akan mencetak generasi-generasi cerdas, pembangun bangsa di masa mendatang. Dari hasil belajar, perempuan bisa menghasilkan sejumlah gagasan. Gagasan-gagasan inilah juga akan tumbuh seiring tumbuhnya kepekaan atau kepedulian sosial terhadap sekitarnya. Kepekaan sosial yang telah tumbuh dan diasah dapat disinergikan dengan kehidupan yang bermanfaat. Catatan ini untuk para perempuan yang mengambil peran sebagai anak ataupun menantu, istri ataupun ibu, saudara ataupun ipar, tetangga, dan warga negara yang berkarya, bekerja di luar rumah, ataupun memilih bergaya seadanya dengan sepenuh hatinya. Perempuan berkontribusi kuat dalam berbagai bidang dan cara. Sebagai perempuan, dengan sekedar membuat pilihan saja sudah menantang, atau kita kerap didera perasaan bersalah. Meskipun memiliki tujuan yang mulia, tidak sedikit perempuan yang cemas akan kemampuannya sendiri. Tidak jarang malah menganggap rendah dirinya sendiri. Atau tidak heran, terdapat sebuah penelitian yang menunjukkan bahwa sukses berkorelasi positif untuk laki-laki, namun kerap membawa konsekuensi negatif bagi perempuan. Menjadi sukses dan disukai oleh banyak orang bukan hal yang biasa dan mudah bagi perempuan. Justru kerap bertolak belakang dengan kenyataan. Kenyataan yang terjadi di sekeliling menunjukkan terkadang ambisi yang kita miliki sebagai perempuan dianggap bertentangan dengan tradisi. Pekerja perempuan yang mengupayakan posisi dianggap hanya memikirkan diri sendiri. Mereka yang berani menjadi diri sendiri seringkali justru dihindari, bahkan yang sudah berhasil sekalipun. Dianggap begini, dianggap begitu, dipikir macam-macam. Banyak yang harus diperbaiki. Tempat perempuan hanya di dapur dan cibiran beragam lainnya. Oleh karena itu, mari memulai dari diri sendiri. Karena tidak ada orang yang lebih tahu siapa diri sendiri selain kita sendiri. Sebuah harga diri tidak dijelaskan oleh orang lain, melainkan berasal dari pergaulan sendiri yang mengetahui kekuatan dan kekurangan sendiri. Dan yang terpenting adalah percaya apa yang hendak dikejar dan direalisasikan. Definisi kepercayaan diri adalah mengetahui mimpi masing-masing. Mereka yang gagal menghargai diri sendiri tidak punya kesempatan kedua untuk menilai orang lain, apalagi menghakimi sesama perempuan. Perempuan harusnya saling bergandengan tangan erat, bukan malah saling menjatuhkan satu sama lain. Tidak hanya laki-laki, perempuan pun mempunyai kesempatan yang sama untuk bisa menjadi apapun yang mereka mau. Sekilas, perempuan terlihat penuh dengan kesibukan mengurus urusan rumah, keluarga, pekerjaan, dan lain-lain, sehingga tidak ada pembelajaran yang dapat dihasilkan. Berkaca dari itu semua, sekarang adalah saatnya perempuan untuk menjadi lebih cerdas dan bijaksana dalam memaknai perjuangan
yang telah dilakukan oleh R.A. Kartini. Perjuangan panjang yang telah dilakukan oleh R.A. Kartini akan dapat bermakna jika perempuan di Indonesia menyiapkan dirinya dengan kemampuan dan pengetahuan agar tetap eksis di setiap lini kehidupan, apalagi di tengah pandemik seperti sekarang ini. Perempuan dinilai hanya dapat menjadi pemimpin ketika berada di organisasi lingkup perempuan saja dan masuk dalam sebuah organisasi hanya untuk sekedar mengisi waktu luang serta mengejar eksistensi diri. Padahal perempuan lebih dari sekedar itu semua. Perempuan adalah menjadi juru kuncinya karena lebih menuai empati dan kemurahan hati. Kita sudah terbiasa bekerja keras dibandingkan dengan para pria. Tidak hanya terbatas untuk satu pilihan saja. Perempuan dapat menjadi ibu rumah tangga dan bekerja sekaligus. Jadi, mulailah untuk membangun lingkaran kekuatan antar perempuan. Banyak berbagi pikiran dan perasaan, juga memupuk keberanian. Percayalah, kita tidak pernah sendiri jika mau membangun lingkaran tersebut, apalagi di tengah pandemi ini yang membuat kita akan menjadi semakin kuat. Jadilah inspirasi untuk orang lain, anak-anakmu, atau bahkan untuk dirimu sendiri. Selamat Hari Kartini.